kita perkenalan. Halo Sobat Kompor, selamat ketemu lagi dengan saya Irwin. Kali ini saya ada tamu dari PT Dunia Virtual Online, ya. Namanya Om Edi Sugianto. Halo, selamat sore. Apa kabar Om? Selamat, baik. Baik. Sore juga. Om Edi Sugianto ini adalah seorang direktur, ya, dari sebuah perusahaan yang terkenal dengan nama Area 31 ya Om ya. Betul sekali. Bisa dijelasin nggak Om, Area 31 itu apa sih? Oke, thank you nih atas undangannya di podcast Kompor hari ini. Jadi Area 31 sendiri adalah data center dan teleport. Kita lokasinya ada di 4 lokasi, 3 lokasi di 3 lokasi. Jakarta, di Gedung Cyber, Gedung Viva, terus kemudian di Cimanggis di data center kita yang baru saja kita launching tahun lalu yang memang purpose built data center di Cimanggis. Jadi data center dan teleport facility. Sudah berapa lama Om di bidang data center? Di bidang data center dari 2016 ya saya ya. 2016 ya. Mulai terjun ke Mulai terjun, data center. iya. Sebelumnya mah bukan data center nih. Oh gitu. Tapi 2016 saya mulai. 2016 ya, mulai serius. Apa alasannya Om terjun ke dunia data center gitu? Sebelumnya nih justru saya kan klien data center ya. Oh gitu. Justru Ya. tenan di data center. Jadi lihat tuh cukup oke juga nih bidang infrastrukturnya. Jadi walaupun kelihatan simple, mudah, ibaratnya cuma nyediain tempat kos-kosannya server gitu kan, tapi ternyata di dalamnya banyak hal-hal menarik lainnya nih, nggak cuma listrik, cooling, sama network, tapi bagaimana menyeimbangkan ketiga itu biar efisien kan. Oke. Seperti itu, jadi banyak sekali lah hal-hal yang harus diperhatiin gitu. 2016 ya, berarti sudah 8 tahun. 8 tahun. Bisa ceritain Om, tantangan terbesar yang dirasakan selama terjun ke dunia data center itu apa? Oke, karena background saya sebenarnya dari keuangan ya. Iya. Jadi ya pasti ngeliatnya dari sisi duit nih. Iya dong. Jadi tantangannya gimana ya? Kita ngomong gini, misalnya data center kita mau deploy. Iya. Nah, itu kan kadang-kadang paling gampang adalah apa kita mau invest gede di awal, apa kita bikin modular kan gitu kan. Oke, ya, Kalau berkembang kita, sesuai itu ya. Berkembang sesuai dengan kebutuhan. Kalau ibaratnya pay as you go, kalau istilah kerennya kan pay as you go. Apakah kita mau full langsung di depan, install gede, kemudian jual pelan-pelan, atau kita memang ya sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi menyeimbangkan perhitungan-perhitungan bisnisnya inilah yang memberikan tantangan dan keseruan tersendiri sebenarnya kan. Jadi gimana kita cara mendeploy satu data center dengan kapasitas tertentu, lalu klien masuk, saya butuh nambah kapasitas, naikin lagi, tapi di satu sisi juga kita jaga efisiensinya kan, biar nggak terlalu jor-joran, juga nggak terlalu boros, juga nggak terlalu medit kalau kata orang kan, terlalu pelit gitu kan untuk mengembangkan data centernya, atau punya keterbatasan tertentu. Jadi karena kita hemat di awal, malah kita nggak bisa ngegedein lagi ke belakangnya. Nah ini yang jadi balance-nya nih yang kita harus temukan gitu. Jadi mau berat kemana ya? Mau pelan-pelan atau kita langsung invest gede ya, tapi kalau langsung invest gede kan targetnya besar juga dong. Berarti ya. Mungkin ini pertanyaan sebelum kita masuk ke pertanyaan yang intinya ya. Melihat situasi persaingan di dunia data center, gimana sih ke depan, masih berkembangnya seperti apa gitu? Ada pandangan seperti itu? Ya otomatis kalau kita lihat dunia data center sekarang dengan tingkat digitalisasi sekarang ya. Maksudnya kan kalau kita lihat data-data UpG terkait pengguna internet, kemudian juga pola penggunaan internet yang sekarang makin ke arah konten. Ya betul. Semuanya udah ngomongnya streaming. Ya. Sosial media udah pasti semua streaming kan, streamingnya udah bukan foto lagi sekarang, lebih ke arah video, short video atau apapun itu. Tapi intinya adalah konten streaming juga makin gede, berarti kan otomatis storage juga makin gede. Kemudian konten-konten sekarang ada, kita ngomong kebangkitan generatif AI, predictive AI, semuanya sekarang juga based on AI. Walaupun kita ngomong sosial media, tapi untuk mentarget audiensnya juga kan dia udah ada AI engine di belakangnya gitu kan. Nah semuanya ini kan pasti makin menambah namanya kapasitas data center, makin dibutuhkan ya. Demand-nya makin gede makin karena besar. Konten-konten ini kan juga dia butuh untuk menyalurkan ke end user kan. Jadi kan dia butuh taruh server baru lah, atau punya processing yang baru,
networking device yang baru, apapun itu CDN segala macam. Jadi kalau kita melihatnya seiring dengan pertumbuhan konsumsi internet yang juga makin kenaikannya sangat eksponensial, ya udah otomatis demand terhadap data center juga pasti meningkat. Iya. Nah, ini mungkin kita lihat dari perkembangan yang sedang sangat populer sekarang. Kita bicara AI. Tapi AI itu kan butuh ada dua yang dibutuhkan AI saya lihat ya. Satu, storage yang besar ya. Dan satu lagi adalah processing yang tinggi ya. Nah, bagaimana nih teman-teman menghadapi tantangan ini? Karena tadi saya lihat sih judulnya kan AI Ready Infrastructure. Ya. Apa sih tantangan terbesar itu? Tantangannya di AI Infrastructure itu seperti apa? Tadi kan udah di-mention ya tadi. Processing sama storage-nya yang gila-gilaan kan. Maksudnya compute-nya untuk mengalakan compute. AI ini power-nya kan makin gede kan. Kayak sekarang misalnya satu server AI aja, satu unit aja udah bisa sampai 14 kW kan, 14.000 watt 14.000 watt. Udah di atas 10.000 watt semua nih perangkat-perangkatnya. Nggak kebayang, satu rak berarti kan tinggal kali 4 gitu kan. 40 kW, 50 kW kan, 40.000, 50.000. Satu rak berapa kW biasanya? Biasanya tipikal cuma 3-4 kW. 3-4 kW ya? 3.000-4.000 watt satu rak ya? Oke. Berarti sekarang kan kenaikannya kayak udah hampir 10 kali lipat gitu kan. Nah ini kan berarti dari sisi consuming power consumption-nya juga luar biasa. Kemudian karena dia udah 40 kW, heat panas yang di-generate juga luar biasa juga kan? Sama nih, coolingnya juga harus diperhatikan, apakah mau pakai cooling konvensional, apa direct to chip yang liquid cooling atau pakai fan wall. Nah ini kan juga balik lagi ke masalah investasi sama efisiensi juga kan. Pilihan teknologi juga beragam juga ya. Nah, semuanya itu kan pasti butuh listrik gede. Nah, untuk penyediaan MEP-nya sendiri, perangkat-perangkat kelistrikannya sendiri kan dari sisi gensetnya lah, trafo, UPS, itu kan semua saling keterkaitan kan. Gimana kita caranya untuk comes up dengan solution untuk mengcater kebutuhan itu kan. Yang pasti kan AI udah pasti butuh power gede dengan cooling besar gitu. Tempat sih nggak terlalu masalah lah ya, tapi intinya selama power cukup, cooling bisa mumpuni, hajar. Berarti gitu kan. Saya tadi kurang satu dong ya. Cuman bicara storage sama computing power. Saya nggak nanyain soal listriknya ternyata. Listriknya ternyata yang gila-gilaan ya. Justru itu yang sering kita lupa gitu ya. Bahwa ternyata bisnis data center ini butuh supply listrik yang gede banget ya. Cukup gede banget ya. Dan kita kan selaku pemain data center kan juga mengandalkan perangkat-perangkat kelistrikan dari para vendor-vendor kita kan. Kita mau beli genset dengan siapa, mau beli trafo dengan siapa. Nah ini mereka juga kan harus punya mean time of delivery-nya juga harus cepat juga kan kalau misalnya kita mau meng-cater kebutuhan AI ready ini gitu. Karena sekarang kalau kita melihat demand sekarang banyak pemain-pemain yang yaitu konten-konten dan sekarang konten-konten itu di belakangnya udah ada AI engine-nya menganalisa behavior dari si end user ini gitu kan. Atau jangan-jangan sebenarnya kapasitas data center itu dinilai dari kelistrikan ya? Iya, kalau dibilang sekarang. Kalau sekarang iya ya? Iya, kalau sekarang kalau tanya data center udah nggak bilang kapasitasnya berapa rak. Ya, kapasitasnya berapa mega gitu ya? Kalau sekarang kapasitasnya berapa megawatt gitu. Wow. Masalah rak nanti tanya ke nomor 2 kali. Karena dari berapa mega itu berapa rak gitu kan. Tapi yang pertanyaan sekarang biasanya data centernya ready berapa mega? Jadi bukan jumlah rak lagi. Bukan jumlah rak lagi ya, tapi kemampuan supply listriknya justru yang dipertanyakan. Karena kalau udah ngomong supply listrik misalnya, kemampuan listrik saya 4 mega nih misalnya. Biasanya sih udah otomatis kemampuan coolingnya pun akan mengikuti. Nah ini kalau kita lihat nih, AI butuh listrik yang gede ya. Hitungannya mega-megaan lah. Kesiapan teman-teman seperti apa sih? Sudah ready kah atau malah sudah sangat sudah berjalan gitu ya saat ini gimana? Saat ini kita udah ready, tapi kembali lagi kayak yang tadi saya bilang di masalah ready-nya tuh berapa besar sih? Yang kayak ayam dan telur kan? Iya. Apakah saya mau kasih ayamnya dulu atau telurnya dulu, yang mana duluan nih? Apakah ayam atau telur gitu kan? Nah jadi di satu sisi kita pasti akan thumbs up, kita akan datang dengan capacity planning yang udah kita secara ekonomikal buat kita udah sesuai gitu. Tapi di satu sisi
kita juga ingin melakukan perkembangan yang cepat. Jika misalnya sekarang masuk, ternyata dia butuh ramp up power nih. Nah, infrastruktur yang ada sekarang juga harus mampu untuk melakukan peningkatan kapasitas dalam waktu cepat gitu. Karena kan mereka biasanya langsung mau datang, bulan depan saya mau nambah segini besar. Nah, itu harus siap ya? Harus siap kitanya gitu. Kalau nggak ya kita lost opportunity gitu. Nah, ini mungkin ya pertanyaan terakhir gitu ya. Selalu kalau kita bicara industri, terutama industri IT, memang akhirnya kita akan selalu berbicara antara industri dalam negeri dan kompetitor kita dari luar gitu. Tapi saya lebih senang melihatnya itu begini. Saya punya keyakinan bahwa teman-teman sebenarnya mampu, ya, dalam hal pelayanan, bersaing dan segala macam. Cuman ada nggak keinginan dari teman-teman, terutama dari industri data center sendiri, yang ingin disuarakan terkait dengan persaingan antara industri kita dalam negeri dengan industri luar negeri gitu? Ada yang pengen disampaikan nggak? Terkait data center? Ya, terkait data center tentunya. Ya, kami sih mendukung terkait yang kebijakan soal kedaulatan data ya. Kedaulatan data, oke. Karena dari sisi kami memang data ini kan sekarang boleh dibilang itu hal yang paling penting lah, kan? Penting banget sekarang. Ya kan dulu ibaratnya information technology, sekarang data technology udah ngomong siapa yang megang data, dia yang mampu ya gitu. Kalau dulu kan siapa yang menguasai informasi duluan, dia yang menang. Dia yang menang gitu. Sekarang informasi udah saling cepat lah udah. Sekarang yang siapa yang punya data. Nah, data-data yang ada di Indonesia sendiri, dari end user kita sendiri, sebenarnya kan harusnya kan memang menjadi komoditi milik kita sendiri, betul ya. Justru itu currency kita kan, komoditas milik kita gitu. Jadi bukan data user kita malah terparkirnya di luar, paling gampang ya negara tetangga gitu kan, nggak kurang elok lah gitu. Jadi kami sangat mendukung banget ketika ada regulasi pemerintah, kedaulatan data ada di negara kita, data-data harus ada di onshore segala macam. Nah, sebenarnya itu yang lebih kita teman-teman pemain data center, kita semua ini mengharapkan itu yang supporting dari pemerintah seperti itu ya. Supportingnya gongnya di situ justru. Jadi jangan hanya kita bicara kayak misalnya ada perusahaan lokal ERP-nya ditaruh data center, itu kan 1-2 rak atau 1-2 server aja, tapi kita ngomong kontennya kan konten secara keseluruhan. Jadi seluruh data-data konten Indonesia ini kayak misalnya paling gampang platform sosial media, ketika kita upload video itu kan sebenarnya video keadaan lokal di Indonesia gitu. Iya betul ya. Nah, apakah kita tahu data itu mau diapain gitu? Sebenarnya kalau kita ngomong di dalam dunia AI sekarang ataupun dalam ini, itu kan punya, tetap data tersebut punya value, punya nilai. Ya tentu. Yang AI sendiri kan dapat kepintarannya gitu. Benar, ya. Kan dari data-data tersebut dari kan. Kayak misalnya Street View lah paling gampang. Street View itu kan hasil kita kalibrasi, misalnya kalau sekarang kita buka Google Maps, kadang-kadang kan dia minta, please calibrate, kayaknya kurang akurat nih deh. Iya betul. Kita arahin kamera, kita tambahin akurasinya. Tambahin akurasinya. Melatih AI engine di belakang untuk mengenali di lokasi ini loh, terus dikasih iteration berkali-kali dari beberapa user gitu kan, sampai akhirnya dia jadi pintar beneran. Sampai dia jadi pintar beneran gitu. Ibaratnya cuman kita cukup foto tong sampah aja, jangan-jangan udah tahu itu tong sampah ada di mana gitu kan. Nah itu hal-hal kayak gitu, data-data yang valuable kayak gitu, yang mungkin terlihat secara simpel nggak terlalu bernilai, tapi sebenarnya itu sangat berharga. Dan itu harusnya ya di Indonesia datanya, bukan karena kan penggunanya kita. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Oke. Om Edi, terima kasih ya untuk wawancara sore ini. Sobat Kompor, demikian Om kita yang satu ini berbicara adalah seorang pengusaha data center ya. Tadi berbicara tentang AI ready infrastructure dan tentunya supporting pemerintah, persaingan industri data center dalam negeri dengan luar, banyak lagi ya. Sebenarnya banyak yang kita mau obrolin ya Om. Cuman sayangnya waktu kita belum sampai kompor meleduk. Belum nih. Belum. Makanya sebenarnya sabar. Nanti kita ketemu satu kali lagi. Ini kita baru manasin nih. Nanti meleduknya nanti. Oke, Sobat Kompor, demikianlah wawancara kami dengan Om Edi Sugianto.
Semoga bermanfaat untuk Sobat Kompor semua. Salam. Salam. Selamat sore. Aman.